Jadi bab ini juga akan dipelajari dalam 2 sesi sama seperti bab-bab yang sebelumnya, yaitu hari ini dan minggu depan. Di sesi terakhir tidak ada lagi materi yang akan dibahas, jadi saya agendakan di sesi terakhir itu untuk presentasi kelompok. Jadi saya akan pilih 2 kasus untuk masing-masing bab, di mana nanti kelompok akan saya tunjuk untuk mempresentasikannya. Karena masing-masing sesi ada 2 bab ya, masing-masing bab ada 2 bab, artinya akan ada 6 kasus. Masing-masing bab ada 2 kasus, jadi akan ada 6 kasus. Ini sama dengan jumlah kelompok. Jumlah kelompok ada 6, sehingga masing-masing kelompok akan presentasi 1. Dan tentu saja kalau nanti masih ada waktu, kita juga bisa mereview sedikit terkait dengan materi sebelum ujian akhir semester. Agenda kita hari ini ada 3, yaitu tentang akuisisi tahun berjalan, artinya akuisisi dilakukannya di tengah-tengah tahun. Karena di contoh-contoh yang selama ini, akuisisi dilakukan either di akhir tahun atau di awal tahun. Kita akan melihat bagaimana apabila akuisisi dilakukan secara interim. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan yang sudah kalian pelajari di sesi ketiga kalau tidak salah ya. Kalian sempat juga pelajari mengenai bagaimana apabila investasi dilakukan secara interim. Artinya tidak di awal tahun atau di akhir tahun. Tapi di sesi 3 itu konteksnya adalah antara investor dan investi. Sementara sekarang kita melihat konteksnya dari sudut pandang konsolidasi. Bagaimana pengaruhnya apabila akuisisinya tidak di awal tahun atau di akhir tahun. Tentu saja pengaruh terhadap jurnal eliminasi dan angka-angka yang nantinya akan masuk ke dalam laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya adalah agendanya akuisisi bertahap. Ini juga sudah dipelajari oleh kalian. Waktu itu investasinya bertahap ya. Dulu investasi bertahap artinya awalnya mungkin tidak punya pengaruh signifikan hingga akhirnya punya pengaruh signifikan. Lalu jurnalnya seperti apa atau penyesuaian apa yang harus dilakukan dengan adanya perubahan kepemilikan seperti itu, yang awalnya tidak punya pengaruh signifikan, sekarang jadi punya pengaruh signifikan. Nah, karena sekarang kita sedang berbicara dalam konteks konsolidasi, maka akuisisi bertahap ini adalah dari yang awalnya tidak memiliki pengendalian, hingga akhirnya memiliki pengendalian. Nah, di tanggal ketika pengendalian itu diperoleh, kira-kira apa saja yang harus dilakukan penyesuaian, gitu ya. Bagaimana menghitungnya nanti. Itu adalah agenda nomor 2. Selanjutnya untuk agenda yang nomor 3 justru sebaliknya dari agenda yang nomor 2. Kalau tadi nomor 2 pelan-pelan dia membeli hingga akhirnya punya pengendalian. Nah, di agenda 3 ini justru induk akan melepaskan kepemilikannya atau dia menjual kepemilikannya kepada pihak luar. Nah, di agenda 3 ini nanti akan ada 2 agenda lain. Ada 2 agenda lagi maksud saya, yaitu bagaimana apabila penjualannya itu sampai membuat induk kehilangan pengendalian. Itu adalah skenario pertama. Dan skenario kedua adalah bagaimana apabila penjualan itu tidak sampai menghilangkan pengendalian yang dimiliki oleh parent. Gitu ya. Nanti perlakuan akuntansinya akan berbeda. Jadi nanti tolong diperhatikan. Nah, saya merasa entah ya apakah ini hanya perasaan saya saja, tapi nanti mungkin kalian bisa juga memberikan pendapat apabila sudah mempelajari dan mendalami bab ini. Saya merasa bahwa materi ini cukup kompleks. Artinya tidak seperti materi-materi yang sebelumnya yang mungkin karena polanya berulang ya untuk materi sebelumnya. Sementara ini merupakan sesuatu hal yang cukup baru, sehingga nanti hitung-hitungannya pun atau cara menghitungnya juga merupakan sesuatu yang mungkin baru kalian temui. Gitu. Jadi saya harap kalian betul-betul fokus untuk perhatikan materi ini yang tadi saya katakan cukup kompleks. Kita akan mulai dengan agenda pertama yaitu akuisisi di tahun berjalan. Akuisisi tahun berjalan artinya akuisisinya atau si induk ini dia membeli kepemilikannya si anak di pertengahan periode akuntansi. Ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan gitu ya.
Karena biasanya kita melihat RE-nya si anak atau ekuitasnya anak itu berdasarkan RE di awal tahun atau RE di akhir tahun. Nah, sementara ini kalau ada di tengah-tengah tahun berarti kita harus menyesuaikan RE-nya si anak itu dengan yang disebut sebagai pre-acquisition income dan pre-acquisition dividend. Sehingga ketika tanggal akuisisi harus dipastikan bahwa memang sudah tercermin tuh perubahan ekuitasnya atau perubahan RE-nya si subsidiary di tanggal akuisisi. Tuh. Ini sama seperti bahasan kita di sesi 3 dulu juga seperti itu kan. Ketika investor membeli sahamnya investi di tengah-tengah tahun, maka untuk menghitung excess value-nya atau menghitung diferensial, ini harus melihat dulu berapa atau harus menghitung ulang berapa RE-nya si investi sampai dengan tanggal pembelian saham. Tuh. Saya perhatikan bahwa di ujian tengah semester kemarin cukup banyak mahasiswa yang salah ketika menjawab terkait dengan pertanyaan ini. Artinya RE-nya investi itu tidak di-adjust dengan pre-acquisition income dan pre-acquisition dividend. Nah, kalau sudah di situ salah, pasti perhitungan diferensialnya juga akan salah. Jadi, tolong make sure bahwa untuk yang kali ini kalian betul-betul memperhatikan kapan tanggal akuisisinya, lalu RE yang tertera itu RE per tanggal berapa. Apabila RE-nya sudah per tanggal akuisisi, berarti sudah tidak perlu ada lagi adjustment. Namun kalau diberikan figur RE untuk beberapa bulan sebelumnya, katakanlah untuk awal tahun, maka perlu ada penyesuaian atas angka RE tersebut hingga mencerminkan berapa ekuitas anak di tanggal akuisisi. Selain itu, laba anak sebelum diakuisisi juga tidak boleh dihitung sebagai bagian dari laba konsolidasian, sehingga harus dilakukan eliminasi atau penyesuaian. Nah, ini juga karena kenapa ini untuk pertama untuk menghindari double counting. Tadi laba anak itu sudah akan masuk ke dalam RE si anak di tanggal akuisisi. Jadi kalau sampai ada laba anak sebelum tanggal akuisisi yang dihitung dalam laporan keuangan konsolidasi, artinya akan ada double counting. Gitu. Selain itu, parent juga tentu saja belum berhak atas laba anak sebelum akuisisi. Yang perlu diingat adalah ketika kita melakukan akuisisi yang sampai menyebabkan pengendalian, tentu saja perlu dibuat laporan keuangan konsolidasi. Dan secara garis besar, laporan keuangan konsolidasi itu seperti menggabungkan antara laporan keuangan parent dengan laporan keuangan subsidiary. Meskipun tentu saja nanti akan ada beberapa penyesuaian yang didapatkan dari jurnal eliminasi yang telah dibuat, gitu ya. Namun secara garis besar seperti itu, menggabungkan figur yang ada di laporan keuangan parent dengan figur yang ada di laporan keuangan subsidiary. Ini artinya kan kita tahu bahwa laporan keuangan subsidiary itu whole untuk seluruh tahun, gitu kan? Karena subsidiary-nya masih berdiri sendiri atau masih beroperasi. Nah, ketika nanti kita gabungkan, tentu saja angkanya akan jadi misleading. Gitu. Apabila akuisisi dilakukannya di tengah-tengah tahun, bukan di awal tahun atau di akhir tahun. Oleh sebab itu, laba anak sebelum diakuisisi itu tidak boleh masuk ke dalam laba konsolidasian. Ada dua metode untuk menghilangkan laba anak sebelum diakuisisi. Yang pertama, pakai metode 1 adalah tidak memasukkan pendapatan dan biaya anak sebelum dimiliki oleh induk. Ini artinya apabila di bukunya anak itu tertera seluruhnya tentu saja ya, tertera seluruh angka sales, tertera seluruh angka expenses. Nah, nanti di jurnal eliminasinya adalah untuk menghilangkan sales yang terjadi sebelum akuisisi, juga menghilangkan expenses yang terjadi sebelum akuisisi. Itu adalah metode 1. Nanti akan melibatkan eliminasi sales dan expenses. Tuh. Sementara untuk metode 2 adalah, jadi tidak masalah semua pendapatan dan biaya itu masuk, gitu ya. Namun nantinya akan ada satu akun terpisah, tuh, yang disebut sebagai pre-acquisition income. Ini digunakan untuk mengurangi sehingga segala macam laba yang muncul sebelum akuisisi itu tidak akan menjadi penambah
consolidated income. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti di metode 2, dieliminasinya akan muncul sales dan expenses, sementara di metode 1, dieliminasi akan muncul sales dan expenses, sementara di metode 2 tidak akan muncul akun sales dan expenses, namun akan muncul sebuah akun baru yang namanya pre-acquisition income, gitu ya, untuk mengakomodasi penghilangan, gitu ya, atau penghapusan laba sebelum akuisisi terjadi. Contohnya seperti ini, PTP membeli 90% kepemilikan PTS pada 1 April 2019 dengan harga 427.500. Berikut ini adalah laba, dividen, dan ekuitas PTS di tahun 2019. Bagaimana efeknya terhadap laba bersih konsolidasi 2019? Yang artinya berapa laba konsolidasi 2019 yang dapat diakui, gitu ya, yang boleh masuk ke dalam laba konsolidasian. Ini adalah periode sebelum akuisisi. Bisa dilihat net income-nya 25.000 dan dividennya 20.000. Lalu di kolom selanjutnya adalah periode setelah akuisisi atau post acquisition. Di sini kelihatan bahwa net income-nya 75.000 dan dividennya 30.000. Secara total atau selama 1 tahun itu subsidiary menciptakan laba sebesar 100.000 dan membagikan dividen sebesar 50.000. Nah, net income dan dividen yang dilingkari inilah yang disebut sebagai pre-acquisition income dan pre-acquisition dividend. Nah, kalau kalian lihat ini akan masuk sebagai perubahan RE. Nah, ke sini ya, selisihnya kan 25.000 dikurang 20.000, dapatlah 5.000, sehingga RE anak di tanggal akuisisi adalah 75.000 dari yang awalnya 70.000. Tuh. Nah, di sini dikatakan transaksi akuisisi ini tidak menimbulkan diferensial. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Nah, akuisisinya 427.500, ekuitas 1 April, untuk bagiannya parent saja 427.500, sehingga diferensialnya 0. Tadi saya menjelaskan mengenai metode 1 dan metode 2, bagaimana cara menghitungnya, gitu ya, bagaimana cara menghitungnya. Untuk metode 1 tadi dikatakan betul-betul tidak memasukkan penjualan dan beban sebelum akuisisi, sehingga yang muncul di sini adalah hanya penjualan dan beban setelah akuisisi, yaitu 150.000 dan 75.000, dengan laba bersih 75.000. Dari 75.000 ini bagian NCI adalah 10%-nya, dan induk adalah 90%-nya. Nah, ini yang nantinya akan muncul sebagai laba konsolidasi. Terus saja akan ditambah juga dengan punyanya si parent, gitu ya. Artinya ini yang didapatkan dari subsidiary. Sementara di metode 2, tadi kan hitung dulu semuanya. Gitu. Hitung dulu semuanya selama 1 tahun, nah nanti baru dikurangi dengan akun baru. Gitu. Yaitu akun laba sebelum akuisisi atau pre-acquisition income. Yang angkanya tadi 25.000 seperti di slide sebelumnya. Jadi penjualan selama 1 tahun adalah 200.000, dikurangi dengan beban selama 1 tahun sebesar 100.000, dikurangi dengan laba sebelum akuisisi yang jumlahnya 25.000, dapatlah laba bersih setelah akuisisi 75.000. Ini angkanya sama persis ya. Jadi metode manapun yang dipilih ini akan menghasilkan angka yang sama. Bagian NCI 7.500, sementara bagian induk 67.500. Nah, nanti ini juga akan masuk ke dalam laporan laba bersih konsolidasi. Tadi kita membicarakan mengenai pre-acquisition income. Bagaimana dengan pre-acquisition dividend? Nah, sama seperti pre-acquisition income, pre-acquisition dividend juga tidak boleh diakui oleh parent tentu saja, gitu ya. Tidak boleh diakui oleh parent. Dividen anak yang diumumkan atau dibayarkan atas saham sebelum akuisisi harus dieliminasi karena bukan merupakan bagian dari ekuitas yang diperoleh. Dan eliminasi dilakukan pada jurnal yang sama saat eliminasi ekuitas anak. Tuh. Nah, selama ini kan yang kita pelajari adalah memang seluruh dividennya si anak akan dieliminasi penuh. Jadi mau bagaimanapun kasusnya, yang namanya dividen anak pasti akan dihapuskan secara penuh. Kenapa? Karena dari sudut pandang konsolidasi, satu-satunya pemegang saham adalah pemegang sahamnya parent. Sehingga yang boleh memberikan dividen
atau yang dividennya akan diakui dalam laporan keuangan konsolidasi hanya dividen punyanya parent atau dividen yang dibayarkan oleh parent kepada pemegang sahamnya. Seluruh dividen anak akan dieliminasi. Nah, sebelum ini kalian telah belajar bahwa kalau dividen dieliminasi itu dalam dua jurnal ya, dua jurnal. Yang pertama, ini jurnal ketika menghapus untuk si parent, artinya dividen untuk bagiannya parent. Yang kedua adalah dividen untuk bagiannya si NCI. Jadi artinya 100% dividen anak ini akan dialokasikan pertama ke induk, yang kedua ke anak. Nah, berbeda apabila akuisisi dilakukan secara interim dan sebelum akuisisi si anak pernah kasih dividen, gitu ya. Nah, atas dividen ini jadi bagian NCI tetap boleh buat NCI, tapi bagiannya parent itu harus dieliminasi bersamaan dengan eliminasi laba sebelum akuisisi dan eliminasi ekuitasnya anak. Jadi nanti kalian akan lihat bahwa eliminasi dividen pre-acquisition ini, maksud saya adalah eliminasi dividennya anak apabila terjadi akuisisi interim akan dilakukan dalam 3 jurnal, yaitu di jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasinya S, lalu di jurnal untuk mengeliminasi income from investment atau dividen income-nya induk, dan satu lagi jurnal untuk mengakui NCI expenses. Jadi ada 3 ya. Tidak seperti yang biasanya, ini hanya muncul di 2 jurnal. Kurang lebih seperti ini ya. Melanjutkan ilustrasi pre-acquisition earning, buatlah jurnal eliminasi yang dibutuhkan untuk tahun 2019. Nah, ini tadi figur yang sudah kita dapatkan. Apabila parent menggunakan equity method, maka dia akan mencatat seperti ini. Tuh ya. Ingat, ini hanya terjadi apabila parent pakai equity method. Parent tentu saja punya pilihan, dia mau pakai equity method atau cost method. Kita bisa lihat di sini, ketika parent membuat jurnal pengakuan laba dari anak, dia hanya mengakui yang 75.000 atau yang post acquisition. Tuh, 75.000 dikalikan 90% yaitu porsi kepemilikannya. Demikian pula ketika dia mengakui dividen dari anak. Ya, hanya atas post acquisition dividen 30.000 dikali 90. Kalau parent menggunakan cost method, jurnal yang muncul hanya jurnal untuk mengakui dividen, tapi akunnya pun berbeda ya, yaitu cash pada dividen income. Untuk jurnal eliminasi metode 1 kira-kira seperti ini. Awalnya kita punya figur begini. Dari laba bersih anak, yang merupakan bagian induk adalah 67.500. Dan bagian NCI adalah 7.500. Nah, totalnya adalah 100.000. Jadi anak menciptakan laba 100.000 untuk periode tersebut ya. Selisihnya adalah yang harus dieliminasi. Ini adalah pre-acquisition income. Untuk dividen pun seperti itu. Dividen anak yang merupakan bagian induk adalah 27.000, tadi 30.000 dikalikan 90%. Bagian NCI adalah 5.000. Jadi tidak 30.000 dikali 10% ya, melainkan total 50.000 dikalikan 10%. Ini karena NCI sudah memiliki sejak awal tahun. Kenapa kok pakai angka 10%? Nah, memang seperti itu. Jadi kepemilikannya hal ini muncul karena di tanggal ketika kendali itu dimiliki harus dihitung berapa persentase kepemilikan NCI. Nah, untuk awal tahun pun menggunakan persentase yang sama. Jadi untuk bagian laba atau dividen akan menggunakan persentase yang sama, itu sama-sama 10%. Gitu. Yang dieliminasi dividennya adalah 18.000. Ini sebenarnya merupakan punyanya si parent, gitu ya. Karena 18.000 ini kalau kalian hitung adalah 20.000, yaitu dividennya si anak sebelum akuisisi dikali 90%. Dapatlah 18.000. Tapi karena sebelum akuisisi si parent belum berhak, maka ini akan dihapuskan. Jurnal eliminasinya adalah seperti ini.
Ini kalau pakai metode 1 ya, di mana tadi saya bilang akan muncul akun sales dan expenses di jurnal eliminasi. Angka sales dan expenses yang dihapuskan ini adalah yang terjadi sebelum akuisisi. Ya, 50.000 dan 25.000. Return earning kita pakai figur yang awal, jadi bukan pakai RE ketika tanggal akuisisi, ya, pakai angka yang awal. Lalu lihat ini ada dividen dieliminasi yang 18.000 tadi. Nih. Nah, lalu investment 427.500 dan NCI 49.500. Menghitung NCI adalah seperti ini. Terdiri dari bagian NCI atas ekuitas anak di awal tahun, ditambah bagian NCI atas pre-acquisition income yang 25.000. Jadi hitungannya adalah 10% dikalikan 400.000, dari sini 400.000-nya, ditambah 70.000, ditambah 25.000 yang ini. Karena 25.000 yang ini adalah sebagian miliknya parent, sebagian miliknya NCI, gitu ya. Yang merupakan milik NCI tetap harus diakui sebagai bagiannya NCI. Oleh karena itu kita masukkan ke sini, gitu ya. Dapatlah 49.500. Nah, untuk jurnal yang selanjutnya ini seperti biasa saja, tapi ingat angkanya hanya boleh mencerminkan angka income setelah akuisisi dan juga dividennya juga dividen setelah akuisisi. Dan yang terakhir adalah ini memunculkan NCI expenses, gitu ya. Ini 7.500, dividennya 5.000 sesuai dengan hitungan yang ini. NCI-nya 2.500. Tuh. Nah, sementara kalau kita pakai metode 2, di mana kita hitung semuanya, lalu ada akun terpisah untuk mengurangi pre-acquisition income, akan seperti ini. Jadi pre-acquisition income kita adalah 25.000. Ingat bahwa 25.000 ini bukan hanya milik parent, tapi juga ada milik NCI, gitu ya. 90% miliknya parent, 10% miliknya NCI. Yang dieliminasi pre-acquisition income-nya adalah atas bagiannya si parent saja, yaitu 90% dikali 25.000. Nih, ini dia. 22.500. Capital stock dan RE masih sama seperti di metode 1 tadi. Demikian pula dividen yang akan dieliminasi ini sama persis. Nah, perbedaan ada di angka NCI, 47.000. Tadi angkanya 49.500 karena memasukkan bagian NCI atas pre-acquisition income. Tapi di metode 2 ini kita tidak masukkan itu. Jadi 47.000 ini benar-benar hanyalah bagiannya NCI atas ekuitas anak di awal tahun. Tuh. Nah, nanti akan terlihat bahwa di jurnal C, di jurnal B sama saja ya. Di jurnal C ini angkanya juga berbeda dari metode yang pertama tadi. Kalau metode pertama tadi NCI expense-nya 7.500, ya enggak? 7.500, yaitu 75.000 dikali 10%. Nah, untuk metode 2 ini, NCI expense yang diakui adalah secara penuh untuk 1 tahun, yaitu 100.000 dikali 10%. Oke, nah kalau kalian lihat, sebenarnya nanti angka NCI-nya akan sama antara metode 1 dan metode 2. Gitu. Kalau di metode 1 tadi, pre-acquisition income akan langsung dimasukkan ke NCI sini, yang 2.500. Sehingga angka NCI di jurnal C tadi nilainya 2.500. Jadi seolah-olah tadi kalau pakai metode 1, pengakuan labanya dibagi dalam 2 jurnal ya, pengakuan laba untuk si NCI. Pertama di jurnal yang A sebesar 2.500, lalu di jurnal C sebesar 7.500. Secara total hasilnya adalah 10.000. Gitu. Sementara untuk metode 2, di sini laba untuk NCI itu cuma 1 kali munculnya untuk tahun tersebut, yaitu di jurnal C, langsung 10.000, yaitu 10% dikali 100.000. Kira-kira seperti itu perbedaan antara metode 1 dan metode 2. Nah, menurut kalian kira-kira yang lebih mudah untuk dipahami yang metode mana? Halo? Kalau saya mungkin yang kedua, Bu.
Yang kedua ya, kayaknya pada suka yang kedua nih. Mungkin karena lebih straightforward. Oke, saya akan lanjut. Nah, ini kertas kerja konsolidasi untuk metode yang pertama. Bisa dilihat di sini ya, bahwa akan ada eliminasi di sales dan expenses tadi. Untuk menggambarkan pre-acquisition income. Tuh, NCI expense pun 7.500. Sementara kalau pakai metode yang kedua tadi, tuh ya, tadi pre-acquisition income akan muncul sebagai akun terpisah nih. Nah, dia setelah NCI expenses. Jadi awalnya diakui dulu semuanya tidak ada eliminasi di sales dan expenses, tapi nanti ada pengurang di bawah. Tuh. Oke, agenda selanjutnya adalah akuisisi secara bertahap. Di sini tentu saja perusahaan bisa saja memperoleh pengendalian dalam serangkaian pembelian, artinya tidak sekaligus dalam satu kali pembelian langsung mendapatkan kontrol gitu ya, karena yang namanya membeli saham perusahaan lain pasti sangat costly dan biasanya perusahaan juga membeli sedikit dulu untuk melihat bagaimana kinerja dari perusahaan ini gitu ya. Apabila kinerja dianggap baik dan mungkin sejalan juga dengan visinya perusahaan, maka dia bisa menambah kepemilikannya hingga memiliki kendali. Apabila terdapat akuisisi bertahap, maka investasi yang dimiliki sebelumnya harus diukur kembali pada nilai wajar di tanggal diperolehnya pengendalian. Jadi misalnya awalnya dia punya 5%, nah lalu selanjutnya dia beli 50%. Bisa kelihatan bahwa di akuisisi kedua dia sudah punya pengendalian. Karena yang dikatakan punya pengendalian apabila memiliki kepemilikan di atas 50%. Gitu kan. Nah, di tanggal ketika dia membeli 50% itu, maka atas yang 5% sebelumnya harus diukur kembali pada nilai wajarnya. Itu kira-kira. Nanti apabila ada selisih gitu ya antara nilai tercatat dengan nilai wajar, dapat diakui sebagai gain atau loss. Ilustrasinya seperti ini. PTP membeli 90% kepemilikan PTS dalam serangkaian pembelian saham secara terpisah selama tanggal 1 Juli hingga 1 Oktober 2020. Ekuitas PTS di 1 Oktober 2020 sejumlah 220.000. Nilai wajar aset neto teridentifikasi sama dengan nilai buku, sehingga perbedaan tersebut, kalau ada perbedaan dengan nilai akuisisi gitu ya, akan dialokasikan ke goodwill. Berikut ini adalah informasi tambahan terkait rangkaian transaksi pembelian saham. Ini. Jadi tanggal 1 Juli dia beli 5% dengan biaya investasi 7.000. Lalu dia beli lagi 5% di tanggal 1 Agustus dengan harga 8.000. Nah, di tanggal 1 Oktober dia membeli 80% dengan harga 210.000. Dan di tanggal tersebut ekuitas PTS adalah 220.000. Nah, kira-kira gimana nih untuk menghitung adanya goodwill? Kita membandingkan apa dengan apa? Halo? Apa yang dibandingkan untuk mendapatkan goodwill? Ayo, konsep yang selama ini bagaimana? Dibandingkan ini dengan ini, 210 dengan ini? Oke, nah kita lihat ya, untuk biaya investasinya kan di sini 210.000 atas 80%. Nah, kamu ingat bahwa untuk mencari differential atau excess value, kita harus menjadikan itu sebagai nilai 100%-nya, ya kan? Jadi kalau 80% 210.000, maka berapa 100%-nya? Nah, tinggal dibagi saja 210.000 dengan 80%. Nah, itu adalah nilai total PTS. Itu akan dibandingkan dengan nilai ekuitas di tanggal tersebut. Selisihnya merupakan goodwill. Tadi kan dikatakan di sini seperti itu. Ayo, kalau tadi seperti itu penjelasannya kira-kira berapa? Goodwill-nya berapa? Nilai total S-nya berapa?
Bu, nilai total S-nya berarti kan 210.000 dibagi 80%. Ya, Bu. Ya. Jadi nilai total S-nya tuh 262.500. Betul. Terus Jadi goodwill-nya berarti 42.500. ya, betul sekali gitu ya. Jadi total nilai S adalah 262.500 didapatkan dari 210.000 dibagi 80.000. Itu akan dibandingkan dengan berapa nilai tercatat ekuitas PTS di tanggal tersebut. Ini katakan nilai tercatat sama dengan nilai wajar, sehingga selisihnya adalah goodwill. Ya, betul sekali tadi seperti yang disebutkan oleh teman kalian. Gitu. Nah, ini adalah jurnal terpisah di buku PTP terkait perolehan kepemilikan mulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 1 Oktober. 1 Juli tadi dia beli ya 7.000, dia akan catat investment pada cash 7.000. 1 Agustus beli lagi investment pada cash 8.000. Lalu di tanggal 1 Oktober, nah ini dia membeli lagi. Dia membeli lagi. Jurnal ini adalah jurnal pembelian sekaligus jurnal reklasifikasi. Jadi dia reklas yang awalnya dia kategorikan sebagai trading atau AFS, sekarang masuk ke investment in S. Jadi jurnalnya adalah investment in S 225.000, investment trading atau AFS 15.000 dan cash 210.000. Ini cash yang dikeluarkan ya, 210.000. Gitu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Berarti kepemilikan dia yang sebelum 80% yang kayak 5% itu nggak ngaruh ya, Bu, buat ngitung goodwill? Enggak. Tidak. Kenapa, Bu? Karena goodwill dihitung adalah ketika dia tanggal kepemilikan. Sebenarnya dibilang nggak ngaruh banget sih enggak. Itu saya anggap metode yang paling mudah untuk menghitungnya. Jadi tadi 210.000 dibagi 80%. Namun kalau kamu mau menghitung dengan memasukkan angka yang ini gitu ya, yang 5% tadi, itu bisa saja. Nanti hasilnya akan sama. Selama tentu saja kamu bisa mendapatkan berapa harga per lembar sahamnya. Tuh. Karena kan yang 5% ini harus dinilai berdasarkan nilai wajar. Ya kan? Artinya harus dikalikan dengan berapa harga sahamnya di hari ketika dia memperoleh pengendalian. Nah, di pertemuan 1 kalau nggak salah saya pernah menjelaskan bahwa untuk menghitung goodwill kan komponennya ada 3 sebetulnya. Kalau memang si parent ini memiliki investasi yang sebelumnya, yaitu pertama nilai wajar investasi yang sebelumnya dimiliki, which is ini 10% ya dalam kasus kita. Yang kedua adalah nilai wajar untuk akuisisi yang terjadi saat ini, yaitu 210.000 ini. Ditambah satu lagi nilai wajar NCI. Gitu. Oke. Nanti 3 hal itu yang akan mendapatkan total nilai S. Jadi kalau menghitung 3 hal tersebut nanti hasil penyembelahannya adalah total nilai S. Seperti yang tadi dihitung yang 262.500. Nanti hasil penyembelahan itu akan dibandingkan dengan 220.000. Kira-kira begitu. Oke, namun tadi shortcut-nya bisa seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Langsung saja 210.000 dibagi 80%. Karena itulah yang mencerminkan nilai wajar S pada tanggal akuisisi. Artinya dia bayar 210.000 untuk mendapatkan 80% kepemilikan per tanggal 1 Oktober. Berarti kalau dia mau beli 100%, dia harus mengeluarkan berapa? Nah, kira-kira begitu. Ya, cukup jelas nggak? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Gitu kira-kira, oke? Ini tadi yang tadi sudah kita hitung ya, nilai akuisisinya 210.000, kepemilikan 80%, sehingga total nilai S adalah 262.500. Nilai buku ekuitas S tadi 220.000, sehingga goodwill-nya 42.000. Nah, lalu sekarang kita hitung berapa nilai wajar kepemilikan sebelum akuisisi. Oke. Nilai total S yang kita dapatkan tadi 262.500. Sebelumnya perusahaan sudah punya 10%. Berarti nilai wajarnya yang 10% itu di tanggal 1 Oktober adalah 10% dikali 262.500. Dapatlah 26250. Ini dia ya. Sementara yang tercatat adalah 15.000, yaitu 7.000 ditambah 8.000.
Nah, selisih antara 26.250 dengan 15.000 adalah 11.250, yaitu keuntungan revaluasi. Ini karena nilai tercatatnya, nilai wajarnya lebih tinggi daripada nilai tercatat. Artinya untuk sahamnya dia itu dihargai lebih tinggi pasar. Ini adalah keuntungan yang harus diakui sebagai gain on investment revaluation. Jadi jurnalnya seperti ini. Jadi selain jurnal yang tadi 225 itu ya, investment, lalu investment trading pada cash, parent harus membuat jurnal seperti ini juga untuk mengakui gain on investment revaluation sekaligus untuk meningkatkan nilai investasinya dia yang awalnya hanya 15.000 yang 10% itu hingga menjadi 26.250. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jurnal ini akan dibuat P, either dia pakai cost method atau equity method. Jadi akan dibuat ya sama parent. Jadi ini bukan merupakan jurnal equity methodnya parent, bukan. Ini adalah jurnal yang wajib dibuat oleh si parent. Tidak ada pilihan sama sekali. Lalu informasi selanjutnya adalah begini, selama tahun 2020 PTS tidak membagikan dividen dan informasi keuangan tambahan milik PTS selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. Ya. Laba 1 Januari sampai 30 September adalah 30%, sementara laba 1 Oktober sampai 31 Desember adalah 10%, ada 30.000 dan 10.000, sales selama 1 tahun 150.000 dan expenses selama 1 tahun adalah 110.000. Angka sales dan expenses ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan eliminasi atas sales dan expenses sebelum terjadinya akuisisi yang menyebabkan adanya pengendalian. Nah, apabila P menggunakan equity method, maka dia akan membuat jurnal semacam ini untuk mengakui laba dari anak untuk tahun 2020. Tapi laba yang diakui kan hanya yang 10.000 saja. Itu karena dia baru mulai akuisisi yang menghasilkan yang menghasilkan pengendalian di tanggal 1 Oktober. Kalau yang atas 10% tadi kan sebetulnya dia pakai cost method. Dalam hal ini parent bisa tetap menggunakan cost method karena saat dia memiliki kendali dia punya pilihan mau menggunakan cost method atau equity method. Jadi kalau si parentnya switch gitu ya, ketika punya pengendalian terus dia pakai equity method, akan jadi seperti ini jurnalnya. Oke. Saldo investasi untuk akhir 2020 adalah seperti ini dengan menggunakan equity method dan cost method. Jadi ini adalah di tanggal ketika akuisisi yang menyebabkan pengendalian itu terjadi, 225.000 ya. Ditambah keuntungan revaluasi tadi kan, jurnalnya investment in S pada gain on revaluation 11.250 ditambah bagian laba. Sehingga totalnya adalah 245.250. Sementara kalau pakai cost method maka tidak ada pengakuan bagian laba tadi. Sehingga angka investment in S menggunakan cost method ini lebih kecil saldonya. Itu 236.250. Jurnal eliminasinya untuk akhir 2020 ada seperti ini. Di sini kita asumsikan menggunakan metode 1 ya. Metode 1 untuk menghapuskan pre-acquisition income. Tadi sales dan expenses yang dihapuskan adalah dari bulan Januari sampai dengan bulan akhir September. Jadi Januari sampai akhir September. Tuh. Ini angkanya 12.500 dan 82.500. Tidak ada dividen di sini ya, karena memang S tidak membagikan dividen selama tahun tersebut. Ini capital stock, RE ini adalah figur di awal tahun, lalu ada goodwill juga, tuh, sebagai hasil dari akuisisi tadi, lalu angka investment in Sun dan NCI. Tuh. Lalu ini adalah jurnal untuk menghapus bagian laba dari anak untuk induk, sama seperti biasa ya. Dan ini untuk mengakui bagian laba dari anak untuk NCI. Ini hanya atas yang setelah akuisisi tadi, yaitu 10.000 dikali 10%.
Karena yang sebelum akuisisi akan masuk di sini seharusnya. Ini merupakan kertas kerja konsolidasi kalau menggunakan equity method. Nah, kalau pakai ini sudah tinggal masukin aja ya. Saya pikir kesulitan terbesar biasanya dalam menghitung angka-angka di jurnal eliminasi. Kalau sudah masuk ke dalam proses di kertas kerja konsolidasi harusnya tidak ada masalah. Ini kalau dia pakai cost method. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Apakah ada pertanyaan so far? Baik, Kayaknya ada, Bu. ya. Sudah cukup jelas ya? Baik, saya lanjut aja. Oke, agenda ketiga, penjualan kepemilikan. Tuh, tadi saya katakan untuk agenda ini ada 2 skenario. Yang pertama adalah skenario yang menyebabkan parent kehilangan pengendalian. Sementara skenario kedua adalah dia jual tapi dia tetap punya pengendalian. Gitu ya. Karena yang dijual mungkin tidak signifikan jumlah lembar sahamnya. Apabila penjualan menyebabkan hilangnya pengendalian, ini kita sebut sebagai deconsolidation. Di sini induk mencatat keuntungan atau kerugian yang merupakan selisih antara imbalan yang diperoleh dengan nilai tercatat investasi di buku induk. Lalu katakan bahwa sisa investasi yang terdahulu dinilai sebesar nilai wajarnya pada tanggal penjualan kepemilikan. Ini artinya apabila ada yang tersisa, itu ya sahamnya, jadi dia nggak jual semua meskipun dia hilang kendali. Nah, jumlah saham yang tersisa ini akan dinilai berdasarkan nilai wajar. Jadi seperti membuka lembaran baru. Tuh. Dengan nilai tercatat baru adalah nilai wajar saat shares itu dijual. Namun apabila penjualan tidak menyebabkan hilangnya pengendalian, nah ini diperlakukan sebagaimana transaksi ekuitas, di mana induk tidak mencatat keuntungan atau kerugian dan selisih antara harga jual dengan nilai tercatat investasi akan diakui sebagai additional paid in capital. Sementara kalau tadi deconsolidation, ini nanti akan masuk ke income statement kalau ada keuntungan atau kerugiannya. Gitu kira-kira. Sementara kalau dia tidak hilang pengendalian, ini dianggap sebagai transaksi ekuitas yang dia tidak masuk ke dalam income statement. Namun apabila ada selisih antara proceed atau antara harga yang dia terima dengan nilai tercatat investasi yang dijual, itu akan masuk ke additional paid in capital. Penghitungan keuntungan atau kerugian pada transaksi penjualan saham yang menyebabkan hilangnya pengendalian adalah seperti ini. Jadi kita tambahkan dulu berapa nilai wajar imbalan yang diterima, artinya berapa yang dibayarkan atas share yang dilepas, gitu ya. Berapa? Ditambah dengan nilai wajar kepemilikan yang tersisa. Jadi yang tersisa pun harus dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Nah, biasanya kita pakai saja dengan angka yang kita dapatkan di sini. Tuh. Oke, jadi misalnya perusahaan menjual 10.000 lembar saham dan mendapatkan kas sebesar 100.000. Nah, berarti per lembar sahamnya berapa? Itu kita pakai untuk menghitung nilai wajar kepemilikan yang tersisa. Tuh ya. Ditambah nilai tercatat NCI yang sebelumnya. Artinya berapa persentase NCI, berapa nilai tercatat ekuitas si anak pada tanggal penjualan tadi, maka nilai tercatat NCI adalah persentase kepemilikan NCI dikalikan dengan aset neto si anak. Ini akan dikurangi dengan nilai tercatat aset dan liabilitas anak. Tuh. Jadi harus dihitung juga nih.